Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiy al-karim wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin, begitu pula pendengar suara Perak Jaya, suara Mujahidin yang dimuliakan Allah. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba untuk merespon perintah Nabi berangkat untuk bersama-sama ikut dalam perang Tabuk. Kemudian setelah terjadi perlombaan fastabiqul khairat atau sibaqul khairat antara sahabat dalam menafkahkan harta mereka, kita sudah mendengar, kita sudah kaji bersama bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana pula Umar bin Khattab, bagaimana pula Talha wa Sa'ad bin Ubadah dan Muhammad bin Maslamah, kemudian Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain, semuanya menafkahkan, membelanjakan hartanya. Lebih-lebih mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Jamaah sekalian, walaupun di situ ada beberapa sahabat tidak sebagaimana yang dipunyai oleh sahabat-sahabat pengusaha atau sahabat-sahabat yang sukses secara ekonomi pada waktu itu. Ada beberapa sahabat yang hanya bisa menafkahkan segenggam kurma, yang kemudian dilecehkan oleh orang-orang munafik, sehingga turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah itu, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa jahdahum fayaskharuna minhum ila akhiril ayah. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kemudian itulah yang terjadi. Sepintas kita melihat betapa banyaknya perlengkapan yang dibawa oleh Rasulullah, karena memang ini jihad, perang akan melawan tentara Romawi yang sudah punya pengalaman pahit dengan kaum muslimin dalam perang Mu'tah. Kemudian akan berhadapan lagi dalam Tabuk ini, perang Tabuk ini. Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak dengan para sahabat sebanyak 30.000 pasukan. Ya. Kemudian ini memang pasukan yang belum pernah ada padanannya. Ini pasukan paling besar yang pernah dipersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri pula yang kemudian mengomando atau memegang pimpinan perang pada waktu itu. Kemudian saudara-saudara sekalian rahimakumullah, bisa dibayangkan kendati demikian dikatakan
bahwa persiapan secara finansial, akomodasi yang sudah disiapkan Rasulullah atas bantuan para sahabat-sahabat pada waktu itu, khususnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu tidak juga mencukupi dibandingkan dengan banyaknya jumlah pasukan yang ikut dalam perang ini, sebanyak 30.000 pasukan kaum muslimin. Saya katakan pada pertemuan yang lalu, saudara bisa bayangkan, kita bisa bayangkan, setiap satu onta itu digilir 18 sahabat. Jadi satu onta itu gantian, itu disiapkan untuk 18 sahabat. Mungkin per 5 kilo diganti, 5 kilo diganti, sebanyak 18 sahabat. Athamaniyata asyara rajulan yata'aqqabuna ba'iran wahida. Bahkan kalau sudah persediaan sudah habis, rubama aqalu awraqil asjar hatta tawaramat syafahahum. Ketika sudah habis semua perbekalan, korma-korma mereka habis, gandum mereka habis, mereka terbiasa makan daun-daun pepohonan yang ada sampai bengkak bibir-bibir para sahabat ini dalam perang ini. Panas, mencekik dan lain sebagainya. Watarru ila zabhil al-ir. Maka tidak bisa tidak kalau dapat bentok seperti itu, hanya yang dilirik apa? Onta yang ditunggangi oleh para sahabat itu, yaitu disembelih, kemudian diambil airnya, dimakan sebagian dagingnya. Maka kemudian dikenal perang ini bisa dinamakan summiya hadzal jais, tentara ini dengan jaisul usra, tentara yang penuh dengan apa? Dengan kesulitan. Ya memang tidak sama Pak dengan perang kita. Kalau perang-perang zaman sekarang ini difasilitasi luar biasa. Bahkan katanya setiap tentara dikasih satu obat kecil begini, tapi bisa kuat nahan lapar selama berapa? 1 minggu. Ya, luar biasa itu. Dan saya lihat juga akomodasi sudah luar biasa juga. Yang namanya air, itu di camp-camp mereka itu lebih mewah daripada makan di restoran-restoran bintang 5 pada saat ini. Alhamdulillah ala kulli hal, bayah kita tidak dalam kondisi usrah sebagaimana dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu bergeraklah sahabat ini dengan penuh keterbatasan, sangu yang sudah mulai menipis, akhirnya sampai pula di perjalanan itu di daerah namanya Al-Hijr yang kita kenal, wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad. Itu kemudian sempat dilewati oleh Rasulullah untuk masuk duluan ke lembah Tabuk, itu melewati daerah di mana kaum Nabi Allah Saleh Tsamud dulu pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat pada waktu itu melihat ada sumur di situ, tapi sumur itu adalah sumurnya kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam, beliau mengatakan, la tashrabu min ma'iha wa la tatawadda'u minhu lis-shalah. Jangan kalian minum dari air sumur itu. Jangan kalian pula berwudu dengan air itu. Sampai begitu Pak ya. Jadi kalau sudah ada tempat dulunya sempat diazab oleh Allah, airnya pun kadang-kadang Nabi juga tidak ingin menyentuh. Untuk wudu pun tidak mau jemaah sekalian. Kenapa? Wallahu a'lam. Nabi rupanya teringat bagaimana kebiadaban kaum Samud terhadap Nabi Allah Saleh alaihi salam. Kemudian wa amarahum ay yastaqu binal bi'r allati kanat tarudduha naqatu Salih alaihi salam. Ya. Bahkan wa ma kana min ajin ajantumu fa'alifuhu al-ibil, kata Nabi. Kalau kemudian kalian sudah kadung ngambil air di situ, kemudian bikin apa? Bikin bubur, buburnya jangan dimakan, kata Nabi. Berikan saja kemana? Ke onta-onta kalian. Gitu. Subhanallah, luar biasa ini. Ini menunjukkan jemaah sekalian, kita ini, sebagaimana saya menyampaikan pada pekan yang lalu dalam bab ini, kita ini kalau masuk tempat-tempat nggak karuan, tempat-tempat maksiat, harus segera apa? Segera bercepat-cepat, segera lari. Kalau tahu, umpamanya sampean lewat di Surabaya, daerah-daerah nggak karuan, di apa ini? Di apa? Tempat-tempat maksiat apa namanya nih Pak? Tuh kok berat mulut saya bicara ini. Apa namanya? Doli dan lain sebagainya.
Nah itu harus segera, khawatir takut azab Allah turun di situ. Ya, jangan kemudian sengaja pengen lewat situ jalan pintas, lebih baik jauh sedikit jamaah sekalian. Khawatir nanti Allah akan memberikan azabnya kepada kita. Ya, dan inilah sunnah Nabi yang bisa kita ambil dari belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sengaja memang mau ke sana Pak, cuci mata katanya itu ya. Waduh, musibah besar ini. Lalu bagaimana pas kayak gitu malaikat maut datang? Atau pas azab Allah, angin yang namanya puting beliung digerakkan di situ. Pas kita lewat situ jamaah sekalian. Dan lewat situ tidak ingin berbuat macam-macam, cuma ingin melihat. Anda bisa bayangkan itu nanti itu. Nabi sudah memberikan arahan kepada kita. Dulu ada tempat di mana kaum Samud, kaumnya Nabi Allah Saleh dianjurkan oleh Allah, Nabi cepat lari. Khawatir azab itu akan menimpa lagi. Dan ternyata nanti bisa kita lihat, ada angin betulan di daerah situ yang sempat ditimpakan kepada kaum Nabi Allah Samud. Kaum Nabi Allah Salih alaihissalam kepada kaumnya Samud. Saudara sekalian, washtadda fi tariq hajat al-jaysh ila al-ma'. Saking panasnya sampai tentara pada waktu itu terasa haus sekali, ya, butuh air, akhirnya mengeluh hatta syakau ila Rasulillah, mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada Allah. Kemudian karena sudah dilihat sahabat sudah loyo Pak, dehidrasi, ya, sudah kekurangan air. Ya, orang kalau kekurangan air kan sudah nggak bisa berbuat apa-apa jemaah sekalian. Ya, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean ini kalau berdoa, ya, khususnya berdoalah di saat kita dalam kondisi butuh betulan gitu. Jadi Pak, kalau hanya ya walaupun doa secara umum diperbolehkan. Kalau doa yang perlu kita minta setiap saat adalah doa minta hidayah, minta kekuatan iman, ini 24 jam perlu kita minta ya. Tapi kalau doa-doa urusan apa nih? Urusan yukul Pak ya. Apa yukul ini Pak? Urusan makan, urusan minum. Dan alhamdulillah di antara kita tidak ada yang kelaparan dan tidak ada kehausan. Yang diminta itu terus pingin makan mewah, pingin begini. Ya akhi, saya berkali-kali menyampaikan bab ini, semua kita sudah ada takdirnya kalau urusan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalankan saja dan semua kita tidak akan dibikin lapar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini punya iman, punya takwa, punya akal pikiran, punya hati. Saya yakin Allah akan menyelesaikan semua urusan kita. Nah, saudara sekalian, Nabi ketika melihat suasana sahabat sudah sangat mencekam, dehidrasi betul, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. فأرسل الله فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. Kemudian Nabi berdoa, Allah langsung mengutus awan, datang awan katanya jemaah sekalian. Kemudian turunlah hujan dan semua orang, masya Allah, pelana-pelana mereka yang berisi dengan dengan timba dan tempat air semua bisa terpenuhi, bahkan perjalanan pulang sampai ke Madinah lagi nanti itu bisa dengan hujan sehari jemaah sekalian. Dan semua kebutuhan para sahabat terpenuhi pada waktu itu. Setelah sampai di Tabuk, qala, Nabi mengatakan, "Innakum satatuna ghadan insyaallah aina Tabuk." Sebenarnya nanti kalian dengan izin Allah kalian akan mendatangi nanti sumber mata air di Tabuk. Wa innakum lam ta'tu hatta yadhhan nahar. Kalian nanti akan tiba di situ di waktu duha, di siang hari. Faman ja'aha fala yamussu min ma'iha syai'an hatta ati. Kalau sudah ada yang tiba duluan ke sana kata Nabi, karena memang jumlah 30.000 orang pasukan jamaah sekalian, pasti ada sahabat yang lebih cepat datangnya ke sana. Kata Nabi, jangan sekali-kali menyentuh airnya sampai aku datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Mu'ad, berkata Mu'ad, faji'na wa qad sabaqa ilaihi rajulan. Kami datang, rupanya ketika kami bersama Rasulullah di situ ada dua orang lebih duluan datang ke sumber air itu. Rupanya jemaah sekalian, wal ainu tabuddu bi syai'in min ma'iha. Airnya Pak keluar sedikit gitu. Jadi sumber airnya kecil. Ya, kecil. Khawatir kalau disentuh nanti ketutup sumbernya itu. Kecil sekali. Kemudian Nabi bertanya, fasa'alahuma, bertanya kepada dua orang ini sallallahu alaihi wasallam, hal masattuma min ma'iha syai'a? Apakah kau berdua sudah menyentuh airnya ini? Qala, dijawab oleh dua orang ini, na'am.
Padahal Nabi sebelumnya sudah mengatakan apa? Jangan sentuh air gitu. Subhanallah. Qala lakum ma syaa Allah ayyakul lakum, Nabi memberikan sepatah dua kata sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Tidak disebutkan di sini. Mungkin ini Nabi sedikit menegur cukup keras kepada orang ini, tapi tidak disebutkan bagaimana bahasa Rasulullah dalam kitab ini. Summa gharafa min al-'aini qalilan qalila hatta ijtama'a al-washal. Kemudian didekati sama Nabi air itu, dipegang sama Nabi, kemudian keluar lagi Pak air itu sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi muncrat air itu. Wa ghasala Rasulullah fihi wajhahu wa yadihi wa yadahu. Nabi membasuh mukanya dan membasuh kedua tangannya. Tsumma ada fiha fajaratil ain bima'in katsir fastasqa nas. Kemudian air luar biasa muncrat keluar dan semua orang kemudian merasakan air di situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pada waktu itu, yushiku ya Mu'adz in talat bika hayatun antara ma hahuna qad mali'a jinana. Allahu akbar. Ya Mu'adz, aku yakin nanti. Aku yakin kata Nabi, ya Mu'adz, nanti kalau umurmu dipanjangkan oleh Allah dan kau balik ke sini, ini daerah sini akan menjadi subur penuh dengan kebun-kebunan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Pak di daerah sini katanya menjadi pohon yang tempat yang sangat rindang. Ya, dekat Tabuk itu yang menjadi tempat yang sangat menyejukkan dilihat oleh mata, yang di situ semangka, anggur, kormanya semua tumbuh dengan subur. Ini adalah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah perjalanan atau lama balaghat Tabuk, sampai di Tabuk, ala ikhtilafir riwayah, banyak riwayat yang menceritakan masalah ini. Qala Rasulullah, Nabi mengatakan, tahubbu alaikumul laila rihun syadidah. Malam ini hati-hati lo ya, akan ada angin berkencang kata Nabi. Angin keras. Ya. Fala yakum ahadum minkum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mencoba untuk mencoba untuk keluar ketika angin ini sedang menghembus kencang gitu. Beliau mengatakan, "Faman kana lahu ba'ir falyashuddu iqalah." Yang punya onta, ikat ontanya kata Nabi, yang kuat. Fahabbatir rihun syadid. Betul jamaah sekalian, begitu Nabi selesai ngomong, dah ada angin. Mungkin kayak kita kayak puting beliung gitu ya. Kencang sekali. Faqama rajulun, ada orang yang keluar jamaah sekalian. Fahamalathu rih hatta alqathu bi jabalai Taif, sehingga dia berada di dua lembah yang diapit oleh dua gunung. Orangnya pun bisa terbang karena apa? Karena kuatnya angin itu, sesuai dengan apa yang disabdakan. Jadi ini banyak kejadian-kejadian ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizatnya jamaah sekalian. Saudara, jelas pada kejadian ini Nabi menjamak salat zuhur dengan asar, diqasar lagi 2 rakaat, kemudian maghrib dengan isya. Maghribnya tetap tidak bisa diqasar, isyanya 2 rakaat. Kadang takhir, kadang kadang takdim. Dan kita dalam kondisi bepergian diperbolehkan menjamak karena memang pergian ini Nabi dari Madinah ke daerah Tabuk itu perjalanan 15 hari. Luar biasa ya. Perjalanan 15 hari, pulang 15 hari, dan bertahan di Tabuk 20 hari dengan persediaan makanan yang ala kadarnya jamaah. Jumlah pasukan 30.000 orang. Insyaallah 30.000 orang nih Pak. Saya masih ingat dulu ketika kasus perang Teluk, ketika perang antara Irak, ketika Saddam Hussein menginvasi Kuwait ya, kemudian Saudi dengan Kuwait semua minta bantuan sekutu Amerika. Dan sampai sekarang masih bercokol di sana jamaah sekalian. Itu pasukan itu puluhan ribu jamaah sekalian. Dan itu triliunan dolar ya. Saudi habis untuk memberikan konsumsi buat buat pasukan-pasukan asing. Seperti itu memang sengaja jamaah sekalian untuk ngeruk kekayaan Timur Tengah itu. Jadi dibikin ini Amerika dan Yahudi jamaah yang sampai hari kiamat ketika sudah mulai damai nanti diusir lagi Pak di kayak jangkrik ya. Jadi diadu antara Saudi dengan dengan Emirat, gitu. Antara Saudi dengan Yaman. Ini begitu Pak.
Kalau nampak akur, ada kerjaan, diadu gitu. Nanti datang Amerika jadi pahlawan, jual senjata gitu. Damai lagi, mana lagi? Damai. Oh, sana apa? Iran dengan Irak. Di apa? Terus begitu. Ya, untuk menjual senjatanya seperti itu, dan kita mau diadu domba seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah jamaah sekalian ya, dengan teman-teman yang berjihad di Palestina, di Afghanistan, di mana segala macam, mudah-mudahan nanti kokoh dan insyaallah terbentuk ya sebuah khilafah ala minhajun nubuwah di atas izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak menghalalkan segala cara tentu ya, karena kita ini umat Islam bukan umat yang kemudian bunuh sana bunuh sini. Itu bukan karakter kita sebagai umat Muhammad. Tapi saya yakin sekali waktu nanti kemenangan di pihak kita kaum muslimin, dan Amerika semuanya akan hancur di tangan kaum muslimin. Dan saya kenapa mengatakan demikian jamaah sekalian, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman ini puncak-puncaknya kita sudah mendekati kiamat, akan tegak lagi kepemimpinan Islam. Jadi nanti ini Pak, pemimpin Islam jelas ya. Ada tokoh sentralnya. Jadi kalau orang-orang Nasrani itu ada tokoh sentralnya, siapa itu? Paus dan lain sebagainya. Kita ini ada tokoh sentralnya pula. Cuma kalau Paus tidak masuk ke dunia politik. Kalau ini masuk ke dunia politik jemaah sekalian. Masuk mengendalikan dunia, mimpin dunia dengan persenjataannya, dan subhanallah katanya nanti 7 negara Nasrani semuanya akan tunduk di bawah kepemimpinan Islam. Allahu Akbar. Ini hadis sahih jemaah sekalian. Ini sebuah keyakinan buat kita. Cuma bagaimana caranya? Apakah tunduknya lewat perang? Apakah lewat diplomasi? Wallahu a'lam, kita lihat saja. Ya, yang jelas Pak, mari di saat kita beramal Islami ini, berjuang, berjihad, koridornya harus kita sepakati bersama. Kapan kita kumandangkan perang? Ya, siapa pemimpin kita? Ya, jangan memaksakan kehendak. Mari kita dialog terus jemaah sekalian dalam bab ini insyaallah. Saya yakin dengan kalau kita sama-sama ikhlas, dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, saudara sekalian, balik lagi pada bab ini. Nah, tentara-tentara ini sudah mulai bergerak. Nazal al-jaishu al-islami bi Tabuk. Tentara Islam sudah ada di Tabuk. Fa'askara hunaka, Nabi bikin muaskar. Apa muaskar ini Pak? Bikin camp militer di situ. Ya. Wa huwa sata'uddu liqa'il adu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam siap untuk berhadapan dengan musuh. Wa qama Rasulullah, kendati menunggu di Tabuk jamaah sekalian, itu tidak dibiarkan begitu saja sama Nabi. Tentara itu didatangi ya, per kelompok-kelompok itu, karena tidak bisa bergerak. Kalau semuanya 30.000 susah suara bisa sampai pada mereka. Iya, kalau kayak dikumpulkan kayak di mana nih Pak, di Senayan gitu, ngumpul semuanya. Mereka semua bawa senjata segala macam. Untuk Nabi mungkin per 200 orang atau per 500 orang didatangi. Terus Nabi berkhutbah di situ. Khutbatan balighah. Jadi Nabi juga berkhutbah menyemangati para sahabat itu. Sebab dalam kondisi seperti itu kalau nggak disemangati jemaah sekalian, nanti mereka akan terjadi kekisruhan di antara mereka itu. Diingatkan kembali apa tujuan jihad ini gitu. Ata bi jawami'il kalim, Nabi mendatangkan membawa sebuah bahasa-bahasa yang sangat menyentuh. Ya, kalimat-kalimat sederhana tapi menyentuh perasaan para sahabat gitu. Wa hadda ala khairid dunya wal akhir, disibukkan, disemangati betapa pentingnya kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Hadzara wa andara, memberikan peringatan Nabi kepada para sahabat. Wa basyara wa absyara, memberikan kabar gembira. Ya, surga nanti buat kita yang sukses dalam perang ini. Kalau kita kalah ke surga, kalau kita syahid kita ke surga, kalau menang mendapatkan ghanimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta rafa'a ma'nawiyatahum. Akhirnya maknawiyah mereka, moralitas para sahabat itu muncul, terangkat jemaah sekalian. Wajabara biha bimma kana fihi min an-naqs wal khalal min haythu qillati az-zat wal madda wal ma'una. Sehingga apa? Ya, otomatis walaupun sisa makanan sudah tinggal sedikit, korma sudah mau habis, gandum juga sudah mau habis, tapi dengan adanya semangat seperti itu semakin rindu jemaah sekalian. Ya, semakin semangat lagi, tidak memikirkan lagi tentang bekal yang mereka bawa jemaah sekalian. Yang inilah Pak tugas pemimpin ya. Kalau ngelihat anak buahnya loyo, jangan ikut loyo pula gitu ya. Aduh, gimana nih ya, bekal nggak ada lagi. Waduh, kita mati sama-sama. Waduh Pak, udah.
bisa berantakan gitu. Tapi sama Nabi diangkat. Laparmu nanti disaksikan oleh malaikat Allah gitu. Masya Allah, itu sehingga bergelora para sahabat jemaah sekalian gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Nah, ketika sudah melihat seperti itu dalam kondisi keterbatasan, ini jadi sum'ah jemaah sekalian. Amma Roman wa khulafa'uhum laqad falamma sami'u bi zahfi Rasulillah akhadhahum ar-ru'f falam yajtarisu ala taqaddum wal liqa'. Tentara-tentara Romawi ketika mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya yang begitu banyak sudah berada di perbatasan mereka, muncul perasaan takut. Maka mereka tidak mampu lagi untuk kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Tabuk jamaah sekalian. Itulah tabiat orang kafir. Ya. Dan ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu, aku ini diberi oleh Allah sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain dan kepada umat yang lain. Salah satunya apa, Pak? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ketika perang, kita ketika perang, aku dimenangkan oleh Allah dan kalian semua dimenangkan oleh Allah. Itu pada musuh muncul perasaan takut 1 bulan sebelum perang. Ya. Makanya Pak, sampai sekarang Bapak lihat ya, ini orang-orang Amerika yang ada di Afghanistan semuanya pada stres, Pak. Betul itu. Perang-perang di Teluk menghadapi Irak dari pasukan Mujahidin yang sebenarnya semua orang-orang Amerika pada takut. Mundurnya itu bukan mundur karena melihat semangatnya orang-orang Mujahidin. Takut betulan jemaah sekalian gitu. Akhirnya kebijakan presiden yang sekarang akan ditarik sampai 2010 tuntas nol, nggak ada tentara Amerika di sana itu. Di Afghanistan juga begitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kita niatnya jihad karena Allah, jadi bawa kepemimpinan yang jelas karena Allah, komandonya jelas, insya Allah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa perang pun mereka sudah takut menghadapi kaum muslimin. Dan ini sunnatullah, sudah janji dari Allah, ketetapan Allah buat kita semua ma'asyal muslimin. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, akhirnya apa? Mereka tidak mampu, tidak mau tampil gitu. Dalam kondisi pas-pasan, 1 unta 18 orang. Bekalnya sudah mau habis, tapi mereka masih tegar terus-menerus. Gemetar Pak orang tentara Romawi itu. Bal tafarraqu fil bilad fi dakhili hududihim. Mereka bercerai-berai keluar Pak. Jadi pasukan mereka itu jumlahnya 40.000, kita kaum muslimin 30.000. Mereka wah sendiri-sendiri keluar masuk ke perbatasan-perbatasan ngumpet. Fakana lidzalika, dikatakan dalam kitab ini, ahsana asarin binisbati ila sum'atil muslimin al-askariyah. Secara politik, secara kemiliteran terangkat Pak harga diri kaum muslimin di kalangan tentara Romawi. Romawi padahal pada waktu itu Pak Amerikanya sekarang ya, paling kuatnya negara pada waktu itu. Padahal masih belum terjadi perang, cuma ngelihat pasukan muslim sudah siap, takut mereka itu lari. Ya, saudara sekalian, fahasala bidzalika al-muslimun ala makasibin siyasiyatin kabiratin khatirah bima lam yakunu yahsuluna 'alaiha law waqa'a hunaka istidam bainal jayshain. Maka kaum muslimin, orang-orang Islam pada waktu itu sahabat di bawah pimpinan Rasulullah mendapatkan makasib perolehan-perolehan ya secara politik ya yang sangat luas, kokoh, eksistensi kaum muslimin diakui betul gitu. Andai kata kemudian bertemu, mungkin kalah jemaahkan secara hitungan matematis. Tapi Allah memberikan perasaan takut kepada mereka karena keikhlasan para sahabat. Berjuang, capek, meninggalkan keluarganya. Perjalanannya saja jalan kaki 15 hari. Di tengah padang pasir, pulangnya juga 15 hari. Tinggal situ 20 hari di Tabuk. Menunggu mana tentara Romawi ini. Tentara Romawi ternyata takut duluan jemaah sekalian. Allahu Akbar. Dari situ jemaah sekalian, waduh. Jadi kekuatan Islam sejak itu sudah menjadi kekuatan dunia. Ya, ini sejarah sudah mencatat ma'asyal muslimin. Jadi Islam itu pernah menguasai dunia. Dan ini ratusan tahun sebenarnya jemaah sekalian kalau kita lihat. Awalnya di bawah pimpinan Rasulullah dalam perang Tabuk ini ma'asyal muslimin. Sejak itu maka kabilah-kabilah Arab yang menjadi sekutu tentara Romawi sudah mulai mengakui kekalahan mereka itu. Ja'a Yahna ibn Rubah, sahibi Ailah,
Fasalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kabilah namanya Yahna bin Rubah, ya, daerah yang punya daerah namanya daerah Ailah, maka dia mengadakan perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi oleh Nabi sebuah perjanjian. Wa atau ahli Jarba wa ahli Azrah. Ahli Jarba dan ahli Azrah ini juga sekutu tentara Romawi, fa'atahul jizyah. Diberi oleh Nabi pula, mereka diberi pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perjanjian gitu. Wa kataba lahum Rasulullah kitaban wa huwa indahum wa kataba li sahil ailah bismillahirrahmanirrahim hadhihi amanatun minallahi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabi liyahna bin Rubah wa ahli ailah sufunuhum wa sayyaratuhum fil barri wal bahri lahum zimmatillah wa zimmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa man kana ma'ahu min ahli Syam wa ahli al-bahr. Ini bismillahirrahmanirrahim, ini amanah, perjanjian damai yang datang dari Allah dan dari Muhammad Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kabilah Yahna ibn Rubah ahli Ailah. Kapal-kapal mereka, kendaraan-kendaraan darat mereka, kuda-kuda mereka yang ada di daratan dan di lautan, semuanya dalam pemeliharaan Allah dan dalam pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ada di sekitar ahli Syam dan di pinggiran laut itu semua. Jadi Pak, saudara sekalian, Pak Syekh Muslimin, para pendengar di rumah, semua sekutu-sekutu yang sudah berdekatan, berbatasan dengan Romawi dari bangsa Arab, semuanya sudah mengakui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekuatan negara yang adidaya. Kemudian ada beberapa kabilah Nabi belum pernah kesentuh, maka perlu dikejar sama Nabi. Wa ba'atha Rasulullah Khalid ibn Walid ila Aqidar Daumatul Jandal fi 420 farisan. Nabi mengutus 420 kendaraan berkuda. Wa qala innaka satajiduhu yasidul baqar ya Khalid, kata Nabi, engkau nanti akan mendapati pemimpinnya ini sedang berburu sapi. Jadi rupanya Pak, kabilah ini kabilah yang kaya raya. Dia punya banyak kendaraan, punya banyak binatang ternak, sukanya itu sapi dibikin lepas, kemudian dia kayak film koboi itu jemaah sekarang gitu. Suka berburu. Dan Nabi mengatakan, nanti ketika sampai pada daerah itu, pada kabilah itu, tangkaplah dia, bawa kepadaku, kata Nabi. Fa'atau Khalid, kemudian didatangi oleh Khalid. Falamma kana min hisnihi bimanzilil ain, ketika sudah sampai di benteng kabilah itu, dan Khalid melihat dengan matanya sendiri, kharajat baqarah, keluar memang Pak, sapi banyak. Tahuqqul quruni habibabil qasr, itu tanduk sapi itu sudah menggaruk-garuk ke pintu istana kabilah itu. Fa kharaja aqidal yasud, kemudian dilepas, kemudian sang raja ini Pak berburu sapi itu karena kebiasaannya begitu. Wa kanat lailah mukmirah, malam pada waktu itu bulan sangat terang. Fatalaqahu Khalid fi khayli, kemudian dipegang oleh Khalid, raja ini, penguasa ini. Fa akhadahu wa jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa haqana damuhu wa salahu ala alfi ba'ir wa thamanati ra'sin wa 4 dirhin wa 400 ramhin wa aqarra bi da'il jizya fa qadahu ala Yahna ala qadiyati Daumah wa Tabuk wa Ailah wa Taimah. Kemudian diserahkan sama Nabi pemimpin ini, subhanallah. Sama Nabi tidak dibunuh Pak. Ya apa? Kau mengakui kami, karena Islam ini Pak, la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama ini. Ketika kita sudah mengintervensi, dia mengakui salah, tidak boleh dibunuh. Beda kalau dia terang-terangan berhadapan mau perang, ya kita sering bunuh-membunuh, jihad namanya ini. Tapi kalau sudah dia takluk, sudah. Kalau kau mau ikut mengakui kami, tidak apa-apa, tetap kau di sini, tapi kau harus bayar upeti sama kami. Dan dia mengakui kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membayar 2.000 onta, kemudian membayar pula budak sebanyak 800 budak, kemudian 400 tombak, 400 panah, kemudian mengakui semua itu dan bahwa kepemimpinan Islam di bawah Muhammad SAW adalah pemimpin yang sangat kokoh. Akhirnya mereka Pak tidak mengakui lagi untuk bersekutu dengan siapa? Tentara Romawi, dan bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan
mereka berbondong-bondong masuk Islam. Saudara sekalian, rahimakumullah, jadi kesimpulannya dalam perang Tabuk ini, ma'asyiral muslimin, tidak ada perang. Ya. Jadi memang terkadang ya sama sebagaimana kita nih Pak, mau perang tunjukkan kekuatan kita, ada takut ya alhamdulillah. Sebab tujuannya kita ini orang Islam, perang ini kan solusi terakhir. Ya, ketika diplomasi tidak berhasil, dakwah kemudian ditolak, perang. Tapi kalau mengakui, tidak perlu perang. Sebab dalam agama kita ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Yang penting mereka tunduk kepada pemerintahan kita umat Islam. Nah, sudah sekalian, setelah kayak gitu dilihat, sudah pasukan-pasukan atau kabilah-kabilah yang berdekatan dengan tentara Romawi di Syam itu, jamaah sekalian, sudah mulai bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersiap-siap untuk balik ke Madinah. Kok cepatnya waktu ini, Pak, ya? Hah? Cepat sekali. Ini padahal kejadian Madinah sangat menarik ini, jamaah sekalian ya. Dan bagaimana orang-orang yang kemudian mengakui ternyata ada beberapa sahabat yang tidak ikut dalam perang ini. Padahal kalau ikut juga nggak ada perang gitu. Cuma hati mereka berat karena ada capek atau bagaimana, nih kita lihat ini. Nabi mencoba untuk balik ke Madinah. Raja al-Jaish al-Islami min Tabuk mudfirin mansurin lam yanalu kaidah. Jadi tentara Islam di bawah pimpinan Rasulullah dan sahabat-sahabat ini baliklah kemana? Dari Tabuk dengan penuh kemenangan dan kesuksesan, dan sedikit pun mereka tidak mendapatkan tantangan dalam perang ini gitu. Jadi atas izin Allah, tentara Romawi ini muncul perasaan takutnya saja. Subhanallah. Wa kafallahu al-mu'minin al-qital, cukup Allah dalam perang ini, Allah yang menyelesaikannya. Diberi rasa takut, mereka bercerai-berai. Wa fi tariq inda aqbatin hawala 12 rajulan minal munafiqin al-fakka bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sekarang Pak coba lihat. Kalau kita lihat rentetan perang itu, kufar Quraisynya sudah masuk Islam di Mekah, ya, dengan Fatu Mekahnya. Kemudian Yahudi entek, habis, tidak tersisa, ya. Kemudian kabilah-kabilah Badui yang bertahan dengan kebaduiannya, dengan kekufurannya, akhirnya mereka mengakui keberadaan Islam. Walaupun di antara mereka ada yang tidak mau masuk Islam, tapi tetap mereka bayar apa? Bayar jizyah. Yang jelas mereka sudah dalam komando Rasulullah. Siapa yang tersisa, jemaah sekalian? Yang masih bertahan siapa? Halo? Al-munafiqun. Orang-orang munafik ini. Waduh, orang munafik ini, ma'asyar muslimin, terus-menerus bermain memang ya. Sejak pertama kali ada perjuangan di Madinah, itu selalu bikin apa? Bikin masalah sama Rasulullah. Ya, di Madinah bikin masalah, dengan orang kufar Quraisy bikin masalah. Tapi sama Nabi dibiarkan sama Rasulullah, diselamatkan oleh Nabi SAW gitu. Dengan orang-orang Yahudi munafik juga bermain. Dengan Arab-Arab Badui sekitar Madinah dan Mekah, munafik juga bermain gitu. Kenapa? Karena mereka bermuka dua, bangsa muslimin gitu. Tahu bermuka dua, Pak ya? Bunglon, ya. Datang ke masjid kayak orang khusyuk juga di masjid gitu. Susah. Mau dibunuh nanti apa kata orang? Muhammad bunuh kaumnya sendiri gitu. Mereka salat. Mereka ngaji. Bahkan katanya ngajinya mereka, Pak, bahasanya lebih indah dari bahasa kita. Ya, kalau pas khusyuk lebih khusyuk daripada kita, tapi di balik semua itu ada niatan-niatan busuk untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya. Betul. Ketika Nabi pulang dari Tabuk, berharap jemaah sekalian, makanya kemarin saya menyampaikan ketika berangkat ke Tabuk, ya, Ibn Maslamah menjaga sebagai pengganti Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib diutus untuk menjaga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir takut kemudian dipukul dari belakang sama orang munafikin gitu. Kemudian Ali nyusul, pingin perang pula, suruh balik sama Nabi. Ternyata betul mereka bikin makar. Dan begitu menang dalam perang ini walaupun tidak ada perang. Wa fit tariq, Allahu Akbar. Ketika sudah mau masuk ke Madinah, ada 12 orang, 12 rajulan minal munafiqin, al-fatka bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membunuhnya, jemaah sekalian? Kita sambung lagi insyaallah
di pertemuan yang akan datang. Karena jamnya Pak sudah 18.42 waktunya azan Isya. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar seperti ini, kita semakin semangat ya. Semangat untuk berislam, semangat untuk berjuang, semangat untuk melaksanakan amal saleh. Sampai nanti Allah memberikan semangat pula kepada kita untuk berjihad ya. Minimal jihad, sebagaimana yang saya katakan, jihad melawan hawa nafsu kita, jihad melawan setan, jihad melawan orang munafik, jihad melawan orang fasik. Sampai nanti terakhir Allah mempercayakan kepada kita jihad melawan orang kafir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.